ampun, Dik. Ora apa-apa, kono sarapan sik, kaya nggone sapa wae to yuyu. Nggih, matur nuwun, Dik. Yo, tenan ra gelem sarapan. Nggih, saestu, Dik. Rasa isen-isen lho yu. Nggih. Kene dinteni jero kene. Kula tak ngentosi ten mriki mawon, Dik. Tenan ra gelem mlebu. Nggih, ten mriki mawon. Ya wis ya yu, mbok Dek tak nyambut gawe sik ya yu. Nggih, Dik. Ya wis, ya yu. Nggih, Dik. Ya. Panas-panas ini ki medho ning ndi? Iki lho, Dra. Meh ngaturke undangan nang Pak Wanto dengan Skop RW. Wis bareng aku dibanding mlaku kesel kok. Ora, Ndra. Kan olahraga iki. Aku nurut, Dra. Kayak ra pengen olahraga. Dompetku kerek, Jun. Alah wis santai mbak aku wae. Cuah, sik ndi? Alah yuk. Tak andani. Kowe nek meh pekewuh ki ra apa-apa. Ning aja pergo pekewuh kowe dadi ra mikirke awakmu dhewe. Krasa to saiki rugine. Pekewuh ki ra apa-apa. Ning yo ndelok kahanane. Jadi, 3 contoh tersebut merupakan sikap ewoh pakewoh yang ada di dalam masyarakat Jawa. Pernah nggak kita sebenarnya pengen nolak permintaan seseorang, tapi akhirnya tetap mengiyakan karena merasa tidak enak hati, atau kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, tapi memilih diam supaya suasana tetap aman dan tidak menyinggung perasaan. Nah, pengalaman seperti ini sangat sering dialami oleh masyarakat Jawa, terutama saya sendiri sebagai seorang asli penduduk Jawa. Dalam budaya Jawa, perasaan dan sikap seperti ini dikenal dengan istilah ewuh pakewuh. Dalam video ini, ewuh pakewuh tidak akan dibahas sebagai adat atau tradisi semata, tetapi akan dijelaskan menggunakan pendekatan psikologi ulayat, yaitu pendekatan psikologi yang memahami perilaku manusia berdasarkan nilai dan pengalaman budaya asli setempat. Artinya, kita akan fokus melihat bagaimana ewuh pakewuh memengaruhi cara orang Jawa berpikir, merasakan emosi, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih ewuh pakewuh itu? Secara sederhana, budaya ewuh pakewuh dapat juga diartikan sebagai suatu perasaan sungkan dalam melakukan atau mengungkapkan suatu hal ataupun mengambil suatu keputusan. Perasaan tersebut timbul akibat rasa khawatir jika tindakan atau ucapannya akan membuat perasaan orang lain tersinggung. Nah, tujuan dari budaya ewuh pakewuh sendiri itu sebenarnya adalah untuk menghindari terjadinya konflik, menjaga kerukunan, dan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan menurut Susainol 2003, orang Jawa tuh memiliki 2 prinsip dalam hidup bersosial di masyarakat, yaitu prinsip kerukunan dan juga prinsip kehormatan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sikap ewuh pakewuh ini melekat pada diri masyarakat Jawa hingga saat ini untuk menjaga kerukunan dan juga kehormatan. Budaya ewuh pakewuh memiliki dampak positif ketika rasa pakewuh menimbulkan rasa saling menghormati. Sedangkan memiliki dampak negatif ketika seseorang menjadi tidak jujur dan tegas dalam melakukan atau mengungkapkan suatu hal tertentu. Hal ini seperti yang ada di contoh video sebelumnya, di mana seseorang tersebut sungkan ketika harus menerima tawaran temannya untuk diajak bareng. Sedangkan posisinya dia udah gak kuat untuk jalan lagi. Kemudian dia juga menolak tawaran temannya untuk memakai uangnya dulu ketika dia lupa membawa dompet, padahal posisinya itu sudah di tempat makan tersebut. Sehingga ewuh pakewuh ini seharusnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau sesuai dengan batasan yang normal, sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan seseorang dan meningkatkan tali silaturahmi seorang individu dalam suatu kelompok atau organisasi. Selain itu, budaya ewuh pakewuh memiliki dampak yang pertama dari segi kognitif, di mana budaya ini menghambat pemikiran kritis seseorang karena seringkali mendorong individu untuk menerima pendapat atau keputusan tanpa menanyakan pendapatnya. Dalam segi afektif, tekanan untuk selalu menyenangkan orang lain dan menekan emosi diri sendiri yang akhirnya dapat menyebabkan stres. Kemudian dalam segi
perilaku budaya ini tuh mendorong konformitas yang tinggi, membuat individu cenderung pasif dan menghindar dari situasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Dan yang terakhir, secara sosial, meskipun terlihat harmonis, hubungan antar individu seringkali tidak jujur dan komunikasi tidak terjalin secara efektif. Selanjutnya, ewah pakewuh dan hubungannya dengan pola pikir. Dalam budaya Jawa, ewah pakewuh membentuk pola pikir seseorang sejak kecil. Individu dibiasakan untuk berpikir bahwa setiap ucapan dan tindakan harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Akibatnya, sebelum berbicara atau bertindak, orang Jawa cenderung bertanya pada dirinya sendiri, kalau aku melakukan ini, orang lain akan merasa bagaimana ya? Nah, adanya nasihat dari orang tua dan model tokoh di dalam keluarga juga menjadi sebuah faktor adanya terbentuknya keyakinan bahwa menjaga perasaan orang lain lebih penting daripada keinginan pribadi. Dalam psikologi, cara berpikir seperti ini disebut skema kognitif, yaitu pola pikir yang terbentuk dari pengalaman dan nilai budaya yang terus diulang sejak kecil. Akhirnya, pola pikir ini membuat individu itu tidak langsung bereaksi secara spontan, tetapi dalam bersikap itu penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Selanjutnya, hubungan ewah pakewuh dengan konsep diri, di mana ewah pakewuh juga memengaruhi cara orang Jawa memandang dirinya sendiri. Konsep diri dibentuk bukan hanya dari kemampuan atau pencapaian pribadi, tetapi dari kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain. Seseorang merasa dirinya sebagai pribadi yang baik ketika ia mampu bersikap sopan, tidak menyinggung perasaan, dan menjaga suasana tetap rukun. Dengan kata lain, harga diri dalam budaya Jawa seringkali terkait dengan keberhasilan individu dalam mengendalikan diri demi kenyamanan bersama. Sehingga konsep diri di dalam orang Jawa adalah ketika dirinya mampu menjaga perasaan orang lain dan menghindari konflik. Selanjutnya, hubungan ewah pakewuh dan regulasi emosi, di mana secara emosional ewah pakewuh berfungsi sebagai alat pengendali emosi. Individu belajar menahan rasa marah, kecewa, atau tidak setuju agar tidak merusak hubungan sosial. Ini merupakan bentuk regulasi emosi, yaitu kemampuan mengelola emosi agar tetap sesuai dengan situasi. Namun, jika emosi terus-menerus ditekan, individu juga bisa merasa lelah secara psikologis. Seperti yang telah saya jelaskan, bahwa ketika seseorang tersebut terus menyenangkan diri orang lain tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang ada, dan terus menekan emosi atau dirinya sendiri, perasaan dirinya sendiri, maka juga akan menyebabkan stres atau kelelahan secara psikologis. Selanjutnya, hubungan ewah pakewuh dan regulasi sosial. Secara sosial, ewah pakewuh berperan sebagai pengatur perilaku dalam masyarakat Jawa. Nilai ini membuat individu menyesuaikan sikap, bahasa, dan tindakan sesuai dengan siapa lawan bicaranya. Orang menjadi lebih berhati-hati saat berbicara dengan yang lebih tua, atasan, atau orang yang dihormati. Regulasi sosial ini membantu menjaga ketertiban, kesopanan, dan keharmonisan dalam interaksi sehari-hari sehingga konflik terbuka jarang terjadi. Hal ini sesuai dengan dalam psikologi sosial, di mana regulasi sosial tidak selalu datang dari aturan tertulis, tetapi dari nilai yang telah terinternalisasi. Ewah pakewuh dalam budaya Jawa bukan sekedar kebiasaan turun-temurun, tetapi merupakan mekanisme psikologis yang membantu individu mengendalikan emosi dan perilaku sosial. Nilai ini membantu menjaga hubungan tetap harmonis, tetapi juga perlu disadari batasnya agar individu tetap mampu mengekspresikan diri secara sehat. Dengan memahami ewah pakewuh melalui psikologi ulayat ini, kita dapat melihat bagaimana budaya membentuk cara manusia berpikir, merasa, dan juga bertindak.